Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya, dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan, sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Hasil survei pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan prevalensi balita stunting di Kabupaten Goa lebih tinggi dari prevalensi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sebagai langkah awal penanggulangan stunting di Kabupaten Goa, sejak tahun 2018, penggerak PKK Kabupaten Goa melaksanakan pembinaan posyandu secara intensif, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya stunting dan penanggulangannya. Tercatat sebanyak 121 desa ada 18 kecamatan di Kabupaten Goa melaksanakan revitalisasi posyandu di bawah binaan PKK Kabupaten Goa sepanjang tahun 2018. Pada tahun 2019, prevalensi stunting di Kabupaten Goa berada pada angka 36,9%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 7,6% dibandingkan tahun 2018 sebesar 44,50%. Pemerintah Kabupaten Goa optimis angka prevalensi stunting tersebut masih dapat diturunkan. Pada tanggal 3 Oktober 2019, dalam rapat koordinasi teknis mendorong konvergensi program percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting di wilayah prioritas di Hotel Borobudur, Jakarta, Bupati Goa Bapak Adnan Purita Ihsan, SHMH, menandatangani naskah komitmen Kabupaten Lokus Stunting dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting. Penandatanganan naskah tersebut menjadi tonggak pelaksanaan konvergensi penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Goa. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Goa, khususnya ibu-ibu yang sementara mengandung dan juga menyusui untuk mempertahankan gizi janin dan juga anaknya. Berikan asupan gizi yang cukup sejak dalam janin serta ASI eksklusif minimal 6 bulan setelah melahirkan yang dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang sehat. Anak-anak Kabupaten Goa di masa depan harus lebih sehat, harus lebih cerdas, harus lebih baik, produktif untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Goa di kisah heroiknya yang sama di masa lalu. Konvergensi penanggulangan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 aksi integrasi intervensi penurunan stunting. Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam penurunan stunting. Saat ini Kabupaten Goa telah rampung melaksanakan aksi 1 sampai 5 dari 8 aksi yang ada dan tengah melaksanakan aksi 6. Pada pelaksanaan aksi 1 ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Daerah mengidentifikasi 214 rekomendasi kegiatan penanggulangan stunting dari 13 OPD. Permasalahan layanan intervensi stunting pada 167 desa kelurahan dan 15 desa dengan prevalensi balita stunting tertinggi untuk direkomendasikan sebagai lokus penanggulangan stunting di Kabupaten Goa pada tahun 2021. Dalam pelaksanaan aksi 2, Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Daerah merencanakan 38 program dan 166 kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun 2021. Pada penyelenggaraan aksi 3,
Para peserta rembuk stunting meliputi Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa, para Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa, para camat, para kepala desa, para kepala puskesmas menandatangani naskah komitmen penurunan stunting di Kabupaten Goa. Selanjutnya, pada rembuk ini juga disepakati 15 desa lokus penanganan stunting Kabupaten Goa, serta rencana program dan kegiatan penanggulangan stunting tahun 2021. Pada peraturan Bupati tersebut telah diatur mengenai ruang lingkup penurunan stunting, asas dan pilar pencegahan stunting, sasaran dan kegiatan penurunan stunting, strategi penanggulangan stunting, indikator kinerja, peran serta, penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan pembiayaan. Berbagai inovasi dilakukan pemerintah Kabupaten Goa sebagai upaya penanggulangan pencegahan stunting, di antaranya inovasi Gemar Ikan atau promosi peningkatan dan pemenuhan gizi masyarakat dengan meningkatkan konsumsi ikan. Inovasi Kampung Rewako yang berada di 167 desa kelurahan di 18 kecamatan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pangan dalam beberapa aspek bagi masyarakat. Inovasi pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat atau PKPBM dalam budidaya tanaman kelor di Desa Julubori, Desa Julukanaya, Desa Kampili, Desa Panakukang, dan Desa Todotoa, Kecamatan Palangga untuk membangun prakarsa masyarakat secara partisipatif dalam budidaya tanaman kelor. Inovasi Jambul di Puskesmas Kanjilo, Kecamatan Barombong. Jambul merupakan jamban bergulir. Maksudnya adalah untuk meningkatkan cakupan akses dan kepemilikan jamban sehat dan menurunkan kejadian penyakit yang berbasis lingkungan. Inovasi Detektif Kia di Puskesmas Tamauna, Kecamatan Tombolok Pau, merupakan pemerhati kesehatan ibu dan anak yang berasal dari kalangan masyarakat setempat seperti kader, dukun bayi, PKK, aparat desa, dan sebagainya yang berperan mendampingi ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas termasuk bayi baru lahir dan KB pasca salin. Inovasi kelompok ayah ASI di Puskesmas Palangga merupakan kelompok ayah ASI salah satu upaya peningkatan pengetahuan ayah untuk membantu atau mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Inovasi Ammaca atau Amma Caradek di Puskesmas Palangga merupakan kegiatan membaca buku Kia sebelum pelayanan antenatal dimulai 10 hingga 15 menit agar ibu mengetahui dan memahami isi buku Kia sebagai salah satu upaya untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Inovasi Liontin di Puskesmas Palangga. Liontin atau Lembaga Informasi Terpadu Calon Pengantin, yaitu melakukan edukasi, screening HIV/AIDS, hepatitis, pelayanan imunisasi TT calon pengantin, kerjasama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga. Dari hasil pelaksanaan konvergensi penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Goa pada bulan Februari tahun 2020, rata-rata prevalensi balita stunting Kabupaten Goa sebesar 8,54%. Dengan capaian entry data pengukuran balita di aplikasi EPPGBM sebesar 90,8%. Kecamatan Bonponompo Selatan dan Manuju menjadi dua kecamatan dengan prevalensi balita stunting tertinggi, yaitu sebesar 22,81% dan 21,71%. Sedangkan Kecamatan Bajeng dan Biringbulu menjadi dua kecamatan dengan prevalensi terendah dengan angka 3,27% dan 2,6%. Hal ini menunjukkan besarnya harapan penurunan angka stunting di Kabupaten Goa dapat tercapai. Penanganan stunting merupakan salah satu tujuan global dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Target global pada tahun 2030, segala bentuk malnutrisi termasuk stunting pada balita, baduta, wajib dihapuskan dan diakhiri. Stunting dapat dicegah
dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan. Derajat kesehatan seseorang 40% dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti sanitasi dan air bersih, 20% oleh pelayanan kesehatan, seperti imunisasi dan lainnya, 10% oleh faktor genetika atau keturunan, dan 30% lainnya dipengaruhi oleh faktor perilaku. Terdapat 3 komponen pencegahan stunting dari sisi perilaku, yaitu pola asuh, pola makan, dan pola hidup bersih. Generasi penerus harus diselamatkan. Anak-anak Goa di masa depan harus sehat, cerdas, dan produktif. Mari kita cegah stunting di Kabupaten Goa.